Hola, sebelum kalian menonton video ini, tolong tonton video sebelumnya, yaitu konsep perbandingan. Nah, untuk perbandingan sendiri, memang dia ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk di video ini, aku bakal ngebahas tentang perbandingan senilai. Sesuai dengan namanya ya, perbandingan senilai berarti dia perbandingan yang memiliki nilai sama. Nah, selain memiliki nilai sama, perbandingan senilai itu juga bisa kita bilang bahwa membandingkan dua objek atau lebih. Yang mana ketika dia ada salah satu objek yang nilainya itu bertambah, maka objek-objek lainnya itu juga ikut bertambah. Nah, kalau misalnya salah satu objeknya itu berkurang, ya sama ya, objek lainnya juga ikut berkurang. Contohnya, misalnya aku punya bunga. Aku ingin membeli bunga. Satu bunga ini ternyata harganya 5.000. Nah, terus kalau misalnya aku membeli 2 bunga, kira-kira harganya bakal lebih bertambah apa berkurang ya? Kira-kira harganya bakal berapa ya? Nah, di sini kita punya dua objek. Satu objeknya itu adalah bunga, jumlah bunga. Dengan satunya lagi dia adalah harga bunga. Nah, ketika aku beli satu dia harganya 5.000, ketika dua kira-kira dia bakal bertambah nggak ya? Pastinya juga bakalan bertambah. Nggak mungkin dong penjual menjual satu bunganya 5.000 terus menjual dua bunganya lebih murah dari 5.000, kan tidak. Nah, di sini kita bisa lihat nih, objek bunganya ini atau jumlah bunganya itu dia bertambah. Nah, berarti di sini harganya juga akan semakin bertambah atau akan semakin mahal. Nah, di sini kita bisa ngomong bahwa untuk kasus ini adalah perbandingan senilai. Berarti ini nanti menjadi 2 kali 5.000 atau nanti harganya menjadi 10.000 rupiah. Kenapa kok bisa 2 kali 5.000 ya? Ini kan satu dia 5.000. Berarti kalau 2 bunga ya udah 2 kalikan dengan 5.000. Jadi harganya 10.000. Nah, contoh lainnya ketika misalnya Rina ingin mengecat apa? Mengecat ember. Satu ember kira-kira itu ternyata 5 hari. Kalau misalnya ada 5 ember, kira-kira Rina bakal mengecatnya itu berapa hari? Berarti aku punya 2 objek juga ya. Objek apa tuh? Objek jumlah ember dan waktu. Kalau misalnya Rina mengecat satu ember, ternyata waktu yang dibutuhkan 5 hari. Kalau misalnya 5 ember, kira-kira berapa hari ya? Nah, kalau seperti ini sama ya, sama kasusnya dengan bunga tadi. Kalau satu ember 5 hari, berarti kalau ada 5 ember, dia akan menjadi 5 ember dikali 5 hari atau sama dengan 25 hari. Nah, di sini kita bisa mendapatkan rumus perbandingan senilai. Apa tuh rumusnya? Rumusnya itu adalah ketika kita punya dua objek, salah satu objeknya itu N dan objek lainnya itu X. Jadi misalnya aku punya ember ini N dan waktu ini aku tulis X. Jadi nanti ketika N1 per N2 sama dengan X1
per X2. Perhatikan ya, jadi di sini kalau misalnya N-nya 1 ya dibandinginnya dengan X1. Gitu. Disejajarin sama X1. Ini untuk rumus perbandingan senilai. Contoh lainnya, kita terapkan rumus tadi di soal selanjutnya. Ketika misalnya ibu punya 3 telur. Ibu membeli 3 telur, harganya ternyata 7.000. Kira-kira kalau misalnya ibu membeli 9 telur lagi, kira-kira harganya jadi berapa? Nah, di sini kan berarti N ya, yakni telur. Objek pertama yakni telur, dan di sini adalah X, yakni objek kedua adalah harga. Nah, kira-kira ini bakal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Kita logika ya, jadi tetap kita harus pakai logika kita. Kalau misalnya aku beli 3 telur itu harganya 7.000, kalau misalnya semakin banyak telur yang aku beli, otomatis harganya akan semakin bertambah. Objek pertamanya dia plus atau naik, otomatis harganya juga akan ikut semakin banyak atau semakin naik ya. Jadi di sini dia pakai perbandingan senilai. Berarti 3 telur per 9 telur sama-sama N ya, sama dengan X-nya itu adalah harga 7.000 per P. Aku anggap aja P ya untuk mencari harga 9 telur. Nah, dari sini kita bisa operasikan. Kita sederhanain dulu aja. 3 per 9 kita bisa jadi 1 per 3. Dari sini kita kali silang, jadi P sama dengan 7.000 kali 3 atau sama dengan 21.000 rupiah yang harus kita keluarkan uang untuk membeli telur sebanyak 9.